Selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya para pembelajar yang budiman, mahasiswa IC Business School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ahmad Subagio, pengambung mata kuliah Manajemen Pembiayaan. Baik, kesempatan ini kita akan membahas pada pertemuan yang ke-6 dengan topik Introduction Finance Control Management. Saudara sekalian, dalam rangkaian pembiayaan yang kita sudah pelajari dalam beberapa pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai berbagai teknik dan analisis bagaimana kita mampu mengendalikan suatu investasi atau financing atau pembiayaan dalam rangka untuk mendapatkan suatu return atau keuntungan dari apa yang kita tanamkan, investasi yang kita berikan kepada pihak lain untuk melakukan suatu kerjasama atau dalam melakukan suatu usaha bersama. Baik, topik kita kali ini adalah mengenai pengendalian. Jadi ketika kita sudah membuat suatu perencanaan dan kemudian kita sudah mengimplementasikan, maka langkah berikutnya adalah kita harus pastikan bahwa seluruh aktivitas atau kegiatan yang kita lakukan itu menuju pada tujuan yang sudah kita tentukan di awal. Nah, sebagai suatu tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan, gitu ya, untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang layak. Bagaimana caranya? Maka kita harus pastikan bahwa langkah-langkah proses yang kita jalankan, terutama pada saat kita melakukan suatu usaha, itu sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang sehat, sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen ya yang baik, sehingga kita bisa mengendalikan setiap kegiatan yang kita lakukan selalu dalam rangka untuk berorientasi mendapatkan profit atau keuntungan. Nah, terkait dengan pengendalian, sebetulnya ini sudah dibahas di mata kuliah dasar-dasar manajemen. Tapi tentunya kita mengulas dan mengulang kembali karena ini sangat ya. Nah, beberapa pengertian tentang pengendalian ini kita bisa melihat bahwa pengendalian adalah menemukan kelemahan dan kesalahan untuk dilakukan koreksi dan mencegah terjadinya pengulangan kesalahan tersebut. Jadi, saudara sekalian, kalau kita melakukan sebuah pengendalian, maka artinya kita harus bisa melihat mana standar yang benar, mana sesuatu yang kita anggap tidak benar atau menyimpang, gitu ya. Kalau kita tidak punya standar kebenaran atau standar acuan dalam rangka kegiatan operasional, maka tentunya kita nggak bisa mengatakan ini salah atau ini benar gitu ya. Jadi kebenaran atau benar tidaknya itu berdasarkan dari suatu prosedur, suatu ketentuan, ya suatu prinsip-prinsip yang kita sudah tentukan di awal. Begitu, prinsipnya seperti itu. Nah, saudara sekalian, setelah kita membuat prosedur dan ketentuan serta pedoman guidelines, maka tentunya langkah-langkah itu harus sesuai dengan guideline, sesuai dengan pedoman dan prosedur tadi yang sudah kita buat di awal, gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana mengendalikan suatu proses. Jadi setelah kita membuat standar, ya, membuat standar seperti yang ada di sini ya, standar. Kemudian baru kita ukur kinerjanya, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, gitu ya. Kalau sudah sesuai dengan standar, maka tentunya kita akan lakukan dan kita pertahankan, gitu ya. Jadi sesuatu yang sudah sesuai standar kita pertahankan. Tapi kalau yang tidak, maka kita lakukan koreksi, ya kita perbaiki, gitu ya. Kita perbaiki. Nah, apabila ada perubahan yang signifikan, maka kita bisa evaluasi kembali standar yang kita sudah buat. Baik, saudara sekalian, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Lakukan evaluasi, ya. Evaluasi itu tujuannya untuk apa? Untuk mengukur kinerja. Jadi kita tahu sampai sejauh mana persentase capaian yang sudah kita buat. Apabila kita tidak memiliki dan tidak melakukan pengukuran, maka tentunya kita nggak bisa mengetahui sampai sejauh mana prestasi yang sudah kita buat dan kita capai. Nah, saudara sekalian, setelah kita melakukan penilaian dan pengukuran, maka kita tentunya perlu tahu alat apa yang bisa kita gunakan. Nah, antara lain
instrumen atau alat yang kita gunakan sebagai alat evaluasi adalah rasio keuangan. Jadi saudara sekalian, maka pengetahuan kita tentang keuangan itu sangat mutlak diperlukan. Jadi kalau kalian mau berbisnis tidak tahu tentang keuangan, maka saya kira nasihat saya ya tidak perlu berbisnis. Jadi ajalah karyawan, ya tidak perlu memikirkan mengenai bagaimana cara mengelola uang yang benar, ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui alat statistik, karena ini sebagai alat ukur dan untuk mengetahui sinyal infografis atau terkait dengan beberapa angka atau data yang memiliki makna gitu ya, mana tertentu yang tentunya dibutuhkan pengetahuan. Kemudian selanjutnya adalah menggunakan instrumen lain. Ini untuk advance ya, untuk kita mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka untuk melakukan penilaian atau assessment evaluasi. Baik, saudara sekalian, ini adalah beberapa gambaran dari suatu proses control dan evaluation ya. Jadi kita bisa lihat berbagai tahapan dalam proses itu kita lakukan terus-menerus ya. Jadi proses itu kita harus lakukan. Kalau nanti ada penyimpangan ke samping atau ke samping atas atau ke samping bawah misalnya, maka kita harus segera luruskan lagi, kembalikan lagi ke arah semula. Sehingga tujuannya itu menjadi efisien. Ya, kita bisa bayangkan dengan proses seperti ini, lurus begini, maka waktu dan biayanya akan sangat efisien. Tapi kalau kemudian sampai terjadi ke pinggir, ke sini, maka cost-nya akan bertambah. Apalagi kemudian semakin jauh gitu ya, maka biaya dan risikonya semakin besar. Untuk kembalikan ke arah semula, ke sini gitu ya. Dari atas ke bawah itu biayanya sangat mahal. Tapi kalau kita bisa lakukan pengendalian secara terus-menerus, maka kita akan on the track ya. Biayanya menjadi lebih murah dan ringan. Nah, saudara sekalian, beberapa definisi mengenai pengendalian kalian silahkan pelajari. Tapi yang paling penting adalah dalam pertemuan kita pada kesempatan ini adalah kita memiliki sebuah paradigma ya, sebuah paradigma bahwa pengendalian suatu investasi atau pembiayaan itu sangat diperlukan. Ya, maka kita harus membangun infrastruktur atau ekosistem lingkungan internal kita yang memadai, ya. Lingkungan yang kondusif. Bagaimana lingkungan yang kondusif? Organisasi kita harus baik ya, ada kebijakan, ada prosedur, ada kebijakan dalam bidang SDM, ada perencanaan, dan ada accounting dan pelaporan. Ini sangat penting, ya. Baik. Kemudian kita juga harus menyusun sebuah struktur organisasi ya. Jangan lupa bahwa struktur ini adalah merupakan bagian dari pelaksana atau pengambil kebijakan dan pengambil keputusan dalam bidang bisnis dan operasional. Jadi kalian harus bisa menyusun struktur ini dengan baik. Selanjutnya, saudara sekalian, untuk suatu pengendalian yang baik itu harus ada struktur dari yang paling atas sampai kepada pelaksana yang paling bawah, dan itu harus disiapkan oleh seorang business owner atau seorang manager. Ya. Baik, saudara sekalian, selanjutnya kita juga harus punya kemampuan untuk bisa menghitung atau menganalisa antara cost and benefits constraint. Jadi kita harus tahu berapa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan suatu pengendalian. Jangan sampai misalnya juga terjadi ceroboh. Kita melakukan suatu pengendalian dengan biaya yang sangat tinggi, sementara profit atau benefitnya misalnya terbatas. Ya, itu juga tidak logis, ya, tidak rasional. Oke. Nah, beberapa pengendalian yang kita bisa lakukan itu dengan cara preventif, bisa dengan detektif, dan bisa dengan korektif. Oke, saya kira ini sudah menjadi istilah umum. Preventif berarti suatu aktivitas yang kita lakukan sebelum sesuatu itu terjadi, itu namanya preventif gitu ya. Jadi melakukan suatu pengendalian sebelum suatu risiko itu terjadi. Detektif itu adalah kita lakukan pada saat proses terjadi ya. Pada saat suatu proses itu kita ketahui ada suatu penyimpangan, langsung melakukan pengendalian dan koreksi gitu ya, itu detektif ya. Dilakukan pada saat proses. Kalau ini sebelum. Kalau korektif adalah sudah terjadi, kita perbaiki ya. Ini adalah kondisi yang paling parah. Jadi kita biasanya ini terjadi korektif karena preventifnya tidak jalan, detektifnya tidak jalan. Kemudian, tapi ini masih bagus, kita bisa koreksi. Yang paling parah adalah apabila pengendalian tidak lakukan, baik preventif, detektif maupun korektif. Akhirnya apa yang muncul? Yang muncul adalah kegagalan, default. Ya, oke, saudara sekalian, ini adalah sebuah contoh pengendalian.